Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah listriknya mati. Alhamdulillah turun hujan. Kemarin saya cerita sama ibu-ibu, saya naik angkot ke Garung, udan sampai Garung itu terang benderang. Ada seorang laki-laki itu nyeletuk, berkata, "Lah Garung urung udan berarti kokean dosa." Itu Bu. Jadi bapak itu bilang, "Walah Garung urung udan berarti wong Garung kakean." Saya makjek, dan itu kalimat yang benar, karena Allah tidak akan menurunkan hujan kecuali masih ada orang-orang yang beristighfar, karena Allah kasih sayang kepada binatang. Kalau hanya gara-gara orang maksiat, ya Allah nggak mau turunkan lagi hujan Bu. Jadi kita alhamdulillah ya iya, dan istighfar ya iya. Semoga hujan ini bukan karena Allah hanya sayang dengan binatang Ibu, bukan karena Allah sayang dengan tumbuhan, tapi hujan ini turun karena Allah ingin menurunkan keberkahan untuk kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad. Tadi yang baca qori namanya Miss Khotim. Beliau mengajar tilawah di SDMBF Al-Askia. Rumah beliau di Mutiara Persada Tembelang. Insya Allah. Suaranya Masya Allah luar biasa. Dan ayat yang beliau baca tadi, Masya Allah, surat Az-Zumar yang menceritakan bahwa besok kita akan dimasukkan ke dalam surga secara berbondong-bondong. Hari ini kita duduk bersama berjamaah. Kemarin kita berjamaah di An-Nisa. Hari Jumatnya kita berjamaah di fikih, hari Seninnya kita berjamaah di Jami. Dan masih banyak lagi tempat berjamaah. Semoga kita berjamaahnya bukan salah. Karena hanya ada dua perkumpulan di dunia ini. Satu perkumpulan yang tadi disebutkan di dalam surat Az-Zumar yang akan mengantarkan kita kepada surga. Dan satu perkumpulan yang lain di dalam surat Az-Zumar, tetapi perkumpulan itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tadi qori membacakan apa Bu? Begitu orang-orang itu dibondong-bondong sampai ke depan pintu gerbang surga, dibukakan pintunya. Lalu malaikat menyambut dengan ucapan salamun alaikum tibtum. Jadi malaikat itu menyambut penduduk surga itu dengan ucapan salam. Dan kalau ibu mau belajar Al-Quran lagi, penduduk surga kalau ketemu dengan yang lain pun mengucapkan apa? Jadi sinten wonge pengen disambut malaikat kanthi ucapan salam. Besok juga di surga, maka senang-senanglah mengucapkan salam. Lalu begitu mereka masuk, mereka tadi dikatakan di dalam surat Az-Zumar, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil. Jadi ciri penduduk surga selain senang mengucapkan salam, yang kedua mereka senang mengucapkan kalimat dan itu bentuk syukur. Maka hujan, panas, petir, lampu mati, ora sita syuting. Nah, ibu-ibu alasnya sudah cantik-cantik jer peteng, jerupane pada baik, pokoknya tetap matur napa? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu cirinya orang yang dimasukkan ke dalam surga. Tayyib, hari ini insya Allah, ya Allah saya tuh pengen punya buku Bu, tapi yang harap nulis kejan bahasa Inggrisnya niku ayat-ayatan Bu ya, utawi aras. Kami membaca beberapa artikel, lalu kami kumpulkan setidaknya ada 37 hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri sebaik-baik manusia. Ada berapa Ibu? 37. Kalau kami di Garung, alhamdulillah Ahad besok khatam 40 karakteristik orang yang dicintai oleh Allah. Kitabnya itu segini.
Nah, maka siang hari ini insya Allah dapat beberapa kita akan mempelajari beberapa hadis dari 37 hadis yang berbicara tentang ciri-ciri manusia yang paling baik. Baik dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara sosial, dalam perkara kesehatan. Lalu hadis-hadis ini dikumpulkan untuk membicarakan siapakah orang-orang yang terbaik itu. Berapa ibu-ibu? Tidak akan sampai 37 gejaba mulai dari angka. Maka sabar sambil mohon pertolongan Allah. Semoga yang satu kita diberi kesempatan sampai yang keberapa? 37. Baik, kita mulai dari yang pertama. Hadis ini berisi tentang kumpulan ukuran yang terbaik. Nah, teng donya ukuran terbaik niku bermacam-macam. Contoh, ibu kalau lihat HP itu ada Cik Mehong. Nah, tahu ibu Cik Mehong? Jualan makanan yang nopo? Lalu di media sosial itu bertengkar antara lapis legit Cik Mehong, Cik Murah, dan Cik apa-apa. Karena standar yang digunakan niku napa? Berbeda-beda. Kalau orang yang lidahnya cocok dengan lapis legit Cik Mahal, maka ia akan mengatakan yang terbaik adalah lapis legitnya Cik Mahal. Kalau standar lidahnya wong kula paling enak mam lapis legit nang Wonosobo ya tuku nang ngarep nika, Bu. Ngarep kenteng dan lampu merah nika. Nah, kula yang ngertose niku pun napa, Bu? Sudah enak. Enak lagi, misalnya ada kondangan, ada lapis legit yang ada kismisnya. Niko lapis legit aneka napa pundi mboten ngertos, Bu. Napa lapis legit sempat ada toko roti di belokan Longkrang itu. Maka standarnya akan tetapi hadis yang jumlahnya berapa? Kita nggak akan menemui perbedaan itu. Karena standar ini sudah langsung dari siapa? Dari Allah melalui lisan baginda Muhammad. Maka ora lah cara nyong egen enak kae, ora cara nyong egen enak sing kae. Tapi kalau standarnya sudah standarnya Nabi, kita semuanya tidak akan berbeda pendapat. Maka siapa yang pertama adalah hadis ini semuanya hadis sahih, Ibu. Yang pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan. Dadak sing dereng purun maos Qur'an, yang belum mau belajar membaca Qur'an, pripun arep mulangi wong awake dewek mawon belum bisa. Maka ibu-ibu, supaya kita masuk pada standarnya Nabi, saya mengajak kepada ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo gabung di Akademi Waktar. Kalau tidak mau dan malu, boleh bilang sama Ustazah Eva, nanti kita carikan guru, tapi jangan sampai. Ada bahasa Arab mengatakan miskin. Kalau di Indonesia miskin itu artinya apa? Melarat. Tapi kalau orang Arab miskin itu artinya kesian. Jadi orang Arab berkata apa? Miskin man lam ya'riful injiliziyah. Miskin orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Kalau ibu beli HP, petunjuk pemakaiannya pakai apa? Mudeng apa tidak?
Ya karena tidak mengerti apa? Tapi kata orang Arab berkata lagi, lebih miskin lagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau tidak bisa bahasa Inggris, hanya nggak bisa baca instruction. Tapi orang tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa mempelajari mempelajari Al-Quran be ora teyeng, melas maning Quran be ora teyeng. Maka mohon maaf, hari ini banyak gerakan berantas buta huruf. Saya mengajak kepada ibu-ibu di keluarga kita semuanya, mari kita berantas buta Al-Quran. Sebab seapi-apinya orang itu orang yang mempelajari. Lah pripun ajeng sinau nek maca Quran be ora disinauni. Napa meleh luwih dhuwur meleh ajeng mulang. Lah wong awake dewek mawon dereng. Maka hadis pertama, sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang yang kedua, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Siapa golongan yang kedua yang paling baik? Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang nomor dua apa, Bu? Orang yang paling baik akhlak itu apa? Nah, sekarang jamaah haji akan berada di Mekah selama berapa hari? 40 hari. Ada wacana dari Kemenhaj bahwa besok orang haji akan dipangkas 10 hari. Sehingga di Mekah cukup berapa? Untuk menghemat anggaran sewa hotel, makan dan lain sebagainya. Bu, tidak ada orang haji berapa hari? Kok berpura-pura jadi orang baik? Jangankan 40 hari. Sampai Dono Hudan, tahun ini sudah nggak lewat Dono Hudan. Langsung ke Jogja YIA. Sampai Dono Hudan nginep 1 malam. Itu saja sudah kelihatan aslinya. Naik bis, ndak sabar maunya apa? Duluan. Ada orang sepuh, ndak sabar maunya. Ada bangku nganggur, langsung kian nggih bojone kula. Tidak mendahulukan yang nopo. Nah, maka itulah akhlak. Akhlak itu sesuatu yang kita nggak bisa pura-pura, Bu. Mungkin kalau sejam saya ketemu ibu, saya masih Assalamualaikum, Bu. Tapi kalau 3 hari kita perjalanan, mesti pun keton apa? Maka kata para sahabat, orang yang pengen tahu aslinya orang, tegese akhlake uang, maka melakukan perjalanan dengan dia. Minimal berapa hari, Bu? Mesti pun keton. Sing seneng nraktir, sing disit-disitan tuku bensin, sing angger lunga nggawa panganan pinten, Bu? Pirang-pirang njur sebis melu wareg kabeh. Ada yang pokoknya edok-edok orang ngerti pom bensin. Ada yang nggak tahu warung makan. Pokoknya kelihatan apa? Maka itulah yang disebut akhlak. Boten saged digawe-gawe. Wong ngudungan tekan Mekah ya tetep napa? Wong bakhil tekan Dono Hudan ya tetep napa? Maka itulah akhlak. Akhlak itu otomatis keluar. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang sikap otomatisnya itu keluar. Kesandung buatan welayung, tapi napa, Bu? Innalillah. Lihat hujan buatan lah malah, tapi metik lisan kita berdoa napa? Sayyiban niku metik, Bu. Tapi orang yang akhlaknya jelek udan niku mesti lah malah kesandung walayong. Saya pernah di RSU menangi korban kecelakaan.
seorang pemuda, maaf, memang di RSU, tapi saya tidak kenal pemuda itu alamatnya mana, jadi saya ceritakan. Itu kecelakaan, itu yang keluar dari lisannya apa Bu? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu, saya lara temen ya. Ya Allah, lara temen, walayuk. Itu yang keluar itu ucapan yang buruk, itulah akhlak. Tapi ibu kalau biasa ngendika saya dioperasi, jelang sadar pasti yang keluar napa Bu? Astagfirullah, subhanallah, niku mesti itulah akhlak. Maka kita tidak bisa berpura-pura. Maka ada doa kita minta akhlaknya dibaguskan. Kalau ngaca, ya Allah, sebagaimana Engkau baikkan wajahku, bentuk tubuhku, maka baikkan pula napa? Guyu niku nggih mboten saged disetel Bu. Angger sing kulina cewawakan yang guyune tetep pripun? Wahahaha ngeten Bu. Angger guyune biasa ngeten ya aleng guyu. Nah, itulah akhlak, sesuatu yang tidak bisa dipura-pura. Maka yang kedua, sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik. Sekarang tanggal berapa Bu? Ya minimal dapat 9. Nek songo berarti kurang pinten? Nek songo kurang pitu. Berarti kalau 9 berarti kurang berapa? Ya, kapan-kapan kita pelajari lagi 28. Sekarang yang ketiga. Khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baik orang di zaman jahiliyah, tegese belum datang napa? Islam. Dan sebaik-baik orang setelah Islam, siapa mereka? Orang yang faqih. Tirukan saya. Faqihun. 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 Faqih itu tegasnya paham terhadap ilmu agama. Jadi siapa orang yang paling baik? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, ada manusia yang paling dibenci oleh Allah. Abghadun nas, kata Rasulullah. Siapa mereka? Orang yang alim urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Kalau saya terangkan lagi, berarti urusan bisnis, urusan desain, urusan kecantikan, urusan masakan Ramadan paling jago. Tapi urusan akhirat bodoh, tidak tahu apa-apa. Wudhu tidak tahu. Cara sholat sesuai Nabi tidak tahu. Itulah manusia yang paling dibenci oleh Allah. Maka ibu boleh ahli bikin makanan, tapi kita wudhu juga tahu. Untuk tahu ilmu agama maka di mana? Duduklah. Kembali kepada hadis, sebaik-baik manusia boten parang iri, pancen niki standarnya siapa? Maka yang paling baik adalah orang yang faqih terhadap agamanya. Saya tidak merasa itu Bu. Angger mirengaken ngaos ustadz di media sosial, ilmu kita hanya berapa Bu? Ya Allah. Maka ibunda kita berdoa kepada Allah. Makanya di fikih di 77 ada doa Rasulullah kepada Anas bin Malik, ada doa Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Doanya Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, faqihkan dia di dalam perkara agama. Itu kenapa di fikih, di majelis taklim yang lain kita biasakan doa itu supaya kita dan anak turun kita dijadikan orang-orang yang faqih terhadap agama. Ada yang suaminya namanya Pak Faqih, kalau tidak salah kepala Kemenak mana gitu. Pokoknya ada pegawai Kemenak itu namanya Pak Faqih. Nah, Pak Faqih itu artinya orang yang pandai dalam urusan agama. Kita suaminya bukan Pak Faqih, tapi mugi-mugi ibu semuanya jadi Bu Sinten
Bu Fakih. Tegese fakih dalam urusan agama. Sekarang nomor berapa? Ya Allah. Khairukum qada. Khairukum ahsanukum qada. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Siapa Ibu? Orang yang paling baik dalam melunasi hutang. Ibu, kami di Garung sudah hatam satu judul buku, judulnya 50 sebab 50 amalan yang membebaskan kita dari siksa kubur. Di antaranya adalah meninggal dalam keadaan tidak memiliki hutang. Ya Allah, hadis tentang hutang itu mengerikan sekali. Ada orang mati, syahid, dia minta hidup berkali-kali, Bu. Lalu dia syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi. Itu orang seperti itu, Bu. Ya Allah, hanya bisa dikalahkan dengan orang-orang yang meninggal tanpa hutang. Tapi orang yang punya hutang, walaupun dia itu mati syahid, urip maning, syahid maning, tetap pahalanya tidak bisa menyelesaikan bagaimana hutang itu harus diselesaikan. Yang kedua, Rasulullah lewat sebuah kebun. Kata Rasulullah apa? Siapa yang berasal dari bani ini? Mereka semua diam. Rasulullah sampai tanya 3 kali. Begitu Rasulullah tanya ketiga kalinya, ada seorang yang menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sedikit marah. Kenapa kamu nggak jawab dari saya takon? Apa yang membuatmu sulit? Kemudian orang itu menunduk dan Rasulullah berkata apa? Saya itu kalau nanya, memberitahu sesuatu, itu pasti sesuatu yang akan membuat kalian beruntung. Apa Ibu? Sesungguhnya salah satu golongan kalian, kulitnya baru merasa dingin setelah hutangnya lunas. Artinya, sebelum hutang itu dibayar, kulitnya apa? Panas Ibu. Dan amalan Bani Adam itu diterima semuanya yang memenuhi syarat ikhlas ittiba, kecuali amalan orang-orang yang apa Bu? Orang-orang yang berhutang dan dia hidup nggak punya niat sama sekali untuk melunasi. Berbeda dengan orang yang punya hutang, tapi memang ya Allah saestu Bu, maaf saya hutang pada penjenengan, harusnya hari ini saya bayar tapi saya belum. Itu namanya orang beritikad. Tapi kalau tanggal 10 ditelepon HP-ne pateni, ditelepon tanggane diketok lawange kunci, lampune kordane kayak tukang nagih utang kabeh kayak ditakok-takok nanang dinang di tetap. Itu namanya orang nggak punya itikad. Maka sebaik-baik orang adalah orang yang melunasi itu caranya baik. 1, berarti melunasinya tepat. 2, kalau belum bisa, datangi orangnya. Lalu minta tenggang waktu. Dan orang-orang yang memberi hutang, nanti ada bukunya sendiri. Pahala orang yang memberi. Tapi tolong jangan kebalik. Yang hutang dalil sama yang ngutangi. Jangan ratau sinau pahala memberi utang Pak. Yang ngutangi tunggal. Jika rawat dipanek mati amale ora di. Mestinya hadis itu masing-masing untuk kita. Kalau kita yang memberi hutang, maka kita pelajari keutamaan pahala memberi. Kalau posisi kita yang hutang, maka yang kita pelajari jangan keutamaan memberi hutang, tapi yang kita pelajari hadis-hadis tentang bahayanya orang yang tidak mau membayar. Maka jadilah sebaik-baik orang yang membayar. Dan saya doakan siapapun di ruangan ini punya hutang segera dilunaskan Allah. Kula pun nate raosen duwe utang Bu.
Hingga pada suatu hari saya ikut sebuah acara, suami saya WA, "Bunda, alhamdulillahirabbil alamin, dikirimi nomor itu Bu, kayak setoran itu Bu." Kemudian suami saya bilang, "Ini angsuran terakhir." Tersungkur sujud syukur Bu. Dan saya disalami oleh pegawai sebuah bank. Katanya beliau, "Assalamualaikum Ustazah, selamat husnul khotimah." Kenapa Bu? Di antara maksudnya alhamdulillah Allah menyelamatkan kami dari dosa itu Bu. Dan alhamdulillah waktu itu buat nate telat, kasih disurati, mungkin maksud beliau husnul khotimah, jadi saya ini bayar utangnya tepat waktu. Astagfirullahaladzim. Pun ya Allah, minta sama Allah, kalau kita punya kesungguhan untuk melunasi utang, insya Allah hutangnya nopo neng next letter, niat orang bayar, maka kita terancam dikubur. Kita akan kulitnya apa tadi Bu? Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang nomor berapa? Nomor 5. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Nah, sekarang ada telepon dari suami. Misalnya suami, "Assalamualaikum." Ibu jawabnya gimana? Nggih Pak, pripun? Sekarang ada telepon dari atasan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Pak." "Nggih Pak, nun sewu." Lebih halus mana bicaranya? Daripada sama nun sewu. Ibu masuk ke warung bakso, pesen sama penjual bakso, "Pak, bakso kalih nggih." Lalu penjual baksonya bilang, "Unjukane napa Bu?" Ibu jawab, "Es jeruk mboten ngagem gendis, utawi teh tawar setunggal." Gitu Bu? Ibu ada yang bilang teh tawar 1, kan Bu? Enggak ada. Tapi kalau ngobrol sama suami, kenapa nadanya langsung mendadak tinggi Bu? Apa suami kita perlu jadi tukang bakso semua? Supaya ibu bicaranya apa Bu? Maka latihan yang paling pertama, ibu baiknya kita perempuan bukan di luar. Bukan di luar lalu orang oh Ustazah Eva apik, tapi ketika suaminya ditanya, "Kai bojo sing prige?" Ternyata suami saya menjawab, "Bojo sing astagfirullah." Kami kan ceramah, anak-anak saya dengerin. Pulang ceramah, anak-anak saya bertanya, "Ayah, kalau ayah termasuk yang bersyukur apa yang bersabar?" Itu pertanyaan anak-anak di mobil, tanya kepada siapa Bu? Ya ayahnya pasti nggak berani jawab. Wani jawab bersabar mono ya. Yang orang baling garong ini ya Bu. Ya Allah, boten tetap pulang ke Masya Allah. Itu loh Bu. Maka sebaik-baik laki-laki itu ya yang paling baik sama istrinya. Jadi kalau ada laki-laki di luar santun di rumah, itu bukan laki-laki yang baik. Tapi Ibu nggak usah nuntut suami. Percuma kita di luar ramah baik, tapi di luar sama suami. Kenapa saya kalau sama anak sendiri, "Kak." Begitu ada tamu bawa anak kecil, "Ya Allah, siapa ini?" Itu saya. Kalau ibu mboten tahu Bu. Kalau sama anak sendiri, "Makan," gitu kan Bu. "Cepet makannya." Kalau sama anak orang lain, "Mau apa, nugget apa telur?" Itu saya, Ibu. Oh sama, ya Allah. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik terhadap diurut keluarga itu apa? Keluarga inti, suami istri. Lalu kita bergaul. Jadi kalau kita sudah biasa di al-hasna, sebaik-baik orang ya baik di lingkungannya. Di al-hasna kita baik, di lingkungan mana kita baik, lalu merambah ke masyarakat jadi anggota RT yang baik, anggota RW yang baik, anggota PK kelurahan yang baik. Sebaik-baik orang, sinoso terkenal ramah teng pundi-pundi, dia adalah orang yang paling baik terhadap. Contohnya sudah selesai hatam kita kaji, bagaimana Rasulullah SAW menjadi sangat baik terhadap keluarganya. Sekarang nomor berapa? Nomor 6. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'min syarrahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Siapa dia? Nomor berapa Bu? Sebaik-baik manusia
adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Wong liya ngarep-arep napa ne? Apike lan wong liya aman saking napa ne? Saking eleke. Maka izinkan saya mengulangi, Bu. MH Ainun Najib itu menggolongkan manusia menjadi 5. Berapa, Ibu? 5. 1 manusia wajib. Manusia apa? Manusia wajib itu belum datang dinteni. Belum datang-datang ditelponi. Tapi Ustaz Haifah kalau ditelepon pengurus bukan karena manusia wajib, karena carry. Nah, nggak kelihatan dicari, mboten rawuh ditakokaken. Nek teko nyenengke wong, nek ora nana rasane lah, ora nana kae rasane. Kalau anak muda bilang nggak ada kamu nggak seru. Itu manusia wajib. Teko niku gawe wong bunga. Ning onten manusia golongan kekalih, manungsa sunnah. 1 manusia apa? Wajib. Nomor 2, sunnah. Apa itu manusia sunnah? Ada alhamdulillah, ndak ada ndak apa-apa. Istri sunnah ya begitu. Nang omah ya alhamdulillah, orang nang omah ora apa-apa. Mergane tidak begitu baik. Masih kurang kebaikannya. Masih belum sempurna kepada suaminya. Maka kita ditinggal kemana seharian, suami kita ndak apa-apa, Bu. Itu istri apa? Manusia apa? 3 manusia mubah. Ana karo ora nana padha bae. Napa, Bu? Ada dan tidak ada. Onten ibu ya umae jelanah, ibu ora nana ya umae. Ada ibu kantornya jelanah, nggak ada ibu kantornya jelanah. Niku menungsa mubah. Jadi anak sampah orang jur sampai hilang. Ketekanan ibu sampah tetap napa? Iki aneh, Bu. Mestinya kita kalau pengajian, kita kan manusia wajib. Mestinya maune sehurunge anak pengajian sampah anak njur ora nana, boten kebalikan. Nek pengaosan bubar ngaos malah napa? Bagaimana itu? Anak karo ora nana nomor sekawan menungsa makruh. Yang kalau dia datang orang lain lah yang bebek karena buku ini. Utawane ibu tidak rawuh rapat, orang lain bilang alhamdulillah. Yo cepat musyawarah mumpung orang anak bukai. Niku berarti menungsa apa? Makruh. Sing paling ala menungsa haram. Nalikone beliau izin live group ya, yang lain bilang apa? Pancen tak enteni metus kang grup. Ketika dia pindah rumah ke RT yang lain, orang se-RT bilang apa, Bu? Itulah manusia haram. Istri makruh tuh begitu. Ya, Bu, sebelum haram tadi makruh. Makruh kali haram niku padha mawon. Nalikane ibu kondur ngaos bar asar, malah suaminya bilang, "Jenenge wis kondur, Bu, bukan tekan maghrib." Mergane bebah ibu teng griya. Karena kita menjadi manusia makruh dan manusia apa? Bismillah, kita masuk yang wajib, sunnah, mubah, makruh napa haram? Wis ditakokna bojone apa? Wong bojone betakon apa ora? Setidaknya menjadi manusia napa? Maka lihat, orang yang paling baik itu orang yang diharap kebaikannya, berarti menungsa napa? Wajib. Dan orang lain niku aman dari keburukannya. Mboten nate nglarani wong, berarti niku golongan menungso. Pokoknya menungso wajib niku teko teng pundi-pundi nggarai wong liya bahagia, seneng. Ngerana Mbak Ruli suasana menjadi Masya Allah. Cium aja tadi berapa kali, Bu. Petos kembang goyang, rasanya berganti-ganti, Bu. Beliau itu membahagiakan orang. Berangkat enggak? Enggak berangkat ya. Ada lagi satu kayak Mbak Ruli pokoknya. Ya Allah, setiap ucapan yang keluar dari beliau itu bikin apa, Bu? Ya Allah, bikin bahagia. Maka di antara pahala yang utama itu membuat orang lain. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Sekarang nomor 7. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ibu sudah sering dengar.
Sebaik-baik menungso adalah menungso sing paling manfaat untuk, dan iki pas kali menungso wajib. Menungso wajib niku mesti manfaat nggane wong liya. Ning nek menungso makruh, haram niku pasti tidak membawa manfaat. Bahkan ada yang mengatakan sampah, naudzubillahi min dzalik. Mongko sebaik-baik mobil niku bukan yang mereknya paling larang, tapi mobil sing paling sering ditunggongi wong, ditunuti wong, harap ngaji nelpon demen dorot. Dulu saya dijemputi sedan ungu milik Mbak Ratna. Setelah itu ada Mbak Ika Misron. Dari Innovanya masih plastikan, sampai sekarang saya nggak tahu Innova itu kemana. Itu jemputi saya terus. Saya itu ada Bu Nuri. Ya Allah, Ustazah, bok saya tak jadi sopir pribadinya Ustazah. Seniki kula ora gomo, ora bengong. Angger arep bali pokoknya tak eling-eling. Tak keker. Siapa sing gawa mobil orang niat jujuk napahan jur Ustazah nunut yang jur jujukna. Nah, maka sebaik-baik kendaraan yang paling napa? Manfaat. Sebaik-baik dalem niku sing paling akeh dileboni wong. Sing paling manfaat dari rumah itu keluar ide-ide. Ya Allah, di meja makan itu obrolannya jangan beli gelang baru, beli TV baru. Tapi di meja makan itu ngobrol sama suami, ya masjid ya, guru ya, fakir miskin ya, gitu. Jadi rumah kita itu menjadi rumah yang manfaat. Karena orangnya keluar dari rumah itu menjadi orang yang membawa kebaikan untuk banyak orang. Klambi paling apik niku klambi sing paling manfaat, sing paling sering jeki ngaji. Sing paling melas niku klambi kondangan, Bu. Ya kan? Leng dinggo mendak napa? Kondangan. Leng dinggo kur mendak sasi Sawal. Mergane sasi Sawal kathah napa? Paling melas maning baju ngantenan. Ukur dinggo ping pira? Sepisan lebare ya ora pantes arep nganggo nang ndi. Nomor loro boten sedeng melih. Nah, karena badannya sudah, maka yang paling manfaat nih, ya Allah, ini mereknya Ratu kabeh. Tekan jeronane. Ratu niku napa, Bu? Ya Allah, teko dhewe, ora ketang saya pakai sekali, 2 kali, yang pakai yang memberi biar mendapatkan hadiah. Ning nuwun sewu nek angger kembang-kembang ngejreng ngono kula jan boten tegel, Bu. Kula bengong ngalih ngarep ngagem. Lah mungkin Ibu nek kula mulang ngaos nggih klambi kembang-kembang warna ijo kuning njer Ibu Ustazah Eva. Nah, maka sebaik-baik manusia yang paling apa, Bu? Hartanya manfaat. Bondo, tirukan saya. Bahu. Pikir. Lek perlu. Sak nyawane. Jadi wong bermanfaat niku bertahap. Siji manfaat bondone. Loro manfaat bahune. Tegese napa? Tenagane manfaat. Nggih ngurusi alhasna. Wes mik di sini, wah sudah maksimal, ternyata lampu mati. Alhamdulillah. Niku jenenge bahu. Nomor 3 napa nembe? Pikir. Boten iso tenagane, bondone ya ora patiya duwe. Lemesan, semaputan ora ndek dhuwit. Pripun jal carane manfaat? Ora napa, Bu? Lah, nyong lah duwe ide loh. Nah, mungkin ada yang ide, oh halal bihalalnya di masjid aja, gitu. Itu namanya orang apa? Itu. Lek perlu sak nyawane. Nyawanya pun bermanfaat untuk menegakkan kalimat Allah. Itu ditulis besar-besar di pesantren kami Gontor. Bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane. Kemudian ada satu pertanyaan, ke Gontor apa yang kau cari? Ada yang jawab, ku cari kau yang itu Ustadz Gontor ke Gontor Putri. Nah itu berarti ku cari engkau yang mencari calon istri. Sekarang yang nomor khiyarukum aliyanukum manakiba fis shalah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut dalam sholat. Maksudnya mboten nyeruduki batire nalikane ndamel napa? Shaf. Ini terjadi di Masjidil Haram. Sing paling ngalahan wong Indonesia. Mergane wonge napa, Bu? Disol, lumpati, Bu.
menang baik Bu. Tapi orang yang besar-besar itu kadang lewat nih apa Bu? Sebaik-baik orang adalah orang yang ketika sholat niku mboten ngesol batire. Termasuk hari ini sebenarnya iya Ibu, kita tahu bahwa sholat itu harus nopo rapat nopo nih. Tapi ada beberapa yang berlebihan. Wong sholat kasih gile karo luru napa Bu? Sebelah itu namanya berlebihan. Wong nggak fokus karena kakinya harus napa? Maka orang yang paling baik dalam suatu softnya dia lembut. Saya mengingatkan kepada ibu-ibu, sajadahnya ukuran apa? Waniti paling angel datur nyatane makhluk sing jenenge sinten? Wanita. Contohnya soft salat. Jajal Idul Fitri. Wong lanang niku mesti trep nek wong wadon gak nang pengger kabeh. Menaling metu gampang. Nek ora nang ngarep, nek ora. Maka kalau di pondok itu soft tengah itu gerong Bu. Ini. Maka bagian keamanan dulu itu sajadah di lenteng maju. Taqaddam ya ukhti gitu Bu. Jebok biar napa Bu? Biasa di pesantren. Bagi kami itu bukan kekerasan. Wong dibegitukan aja bentukannya masih koyok ngene Bu. Apalagi tidak di maka soft tengah baru napa Bu? Saya mengingatkan sebaik-baik ibu adalah orang yang paling mudah dalam membuat soft. Ibu maceng, mboten sah noleh kanan kiri. Langsung napa Bu? Ada bolongan langsung napa? Rapeti. Mboten sangel-angel. Njur ora nang sajadah dewek sing kang turkei. Tetap maju penuhi napa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling lembut di dalam sholatnya. Jadi dibuat soft niku paling gampang. Mboten angel diatur. Sekarang yang selanjutnya. Khiyarukum alladzina idza ru'u dzukirullah. Sebaik-baik kalian adalah yang bila dilihat membuat orang lain ingat kepada Allah. Ibu kalau lihat saya jangan ingat semen ya Bu. Nah, begitu saya lihat Bu Nuri jangan lihat bakso, lihat Mbak Ruli ya tidak ingat etos, tapi bagaimana ketika orang melihat kita dia ingin berzikir kepada Allah. Contoh, bagaimana kekayaan kita itu berkah. Ketika orang lain melihat rumah, melihat kekayaan kita, orang lain tuh Masya Allah senenge yo dengan kaya iki wong kue iso sedekah. Maka pernah kan sebaik-baik teman yang ucapannya membuat kita ingat kepada Allah, tingkah lakunya membuat kita ingat kepada Allah, nyawang raine we marai dewek napa Bu? Contoh, ingat Bu Munji. Kalau lihat beliau kan guru, ibu, kesepuan, ibu ngerek mungkinkah ibu ingat Bu Munji di sebuah pertunjukan dangdut? Demi Allah tidak. Pasti ingatnya beliau. Kalau yang pejabat mungkin ingat di GOW. Kalau yang tidak ingat beliau di mana Bu? Di pengajian. Mungkinkah ibu melihat wajah Ustadz Muklis terbayang konser? Pasti lihat Ustadz Muklis terbayangnya di mana Bu? Maka jangan sampai orang lihat kita dan ingat langsung dangdut. Yang ngurung Mbak Eva kan jur kalingan Evi Tamala loh. Nah, Bu, bang jenenge mirip gitu kan. Saya kan ngeri Bu. Gitu Bu. Orang saya kok kalingan dangdut. Masya Allah. Maka ibunda, orang yang paling baik adalah orang yang ketika dilihat orang lain, orang itu jadi ingat apa? Astagfirullah. Yang orang jenengan dadi kalingan urung sholat. Ya Allah, yang urung jenengan jur kalingan yang wis matra mangkat ngaji. Ayo, sing wis ora mangkat ngaji. Astagfirullahaladzim. Yang urung jenengan jur nyong kalingan urung bayar utang ya Bu. Itu namanya lihat wajah orang ingat Allah. Ini yang terakhir nggih. Oh 10 ya udah kelebihan 1 wis lah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik menungso adalah yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya. Jadi Bu, kan ada selamat ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan semoga sejahtera. Lo apal temen Bu? Jangan minta panjang umur tok. Karena hadis ini ada terusannya.
Seburuk-buruk menungso adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya. Maka jangan minta panjang umur. Bu siapa ya? Atau siapa saya lupa. Kalau saya doakan, Ibu semoga panjang umur, beliau selalu jawab, emoh negur panjang umur. Lalu beliau nyambung, dan baik amalnya. Hadis ini saya tutup dengan kisah. Suatu hari ada seorang sahabat Rasulullah bermimpi. Dia sebelumnya punya sahabat kakak adik. Ibu ingat ceritanya? Dua-duanya bareng masuk Islam. Dua-duanya bersungguh-sungguh. Yang satu ikut jihad, yang satu tidak ikut jihad. Yang satu meninggal, berarti meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Yang satu tahun umurnya lebih panjang daripada yang jihad. Lalu sahabat ini bermimpi. Dalam mimpinya dia dibawa ke depan pintu gerbang surga. Lalu malaikat ngabsen orang-orang yang mau masuk surga. Menurut kita yang paling dipanggil pertama kali yang mati karena apa, Bu? Ternyata bukan. Yang dipanggil pertama kali adalah, sebentar, suami saya. Assalamualaikum. Bunda di mana? Ya, Bunda masih ngaji sebentar. Kalau Bunda waktunya nggak cukup, kamu berangkat sama ayah, ya. Ya, Bunda hampir selesai, habis ini pulang. Ya, Assalamualaikum. Ternyata anak saya. Tapi pakai nomor ayahnya. Jadi saya tidak berani kalau tidak mengangkat. Kirain yang telepon suami saya, kok belum pulang? Itu pasti langsung saya akhiri, Bu. Anak saya mau mabit di sekolah. Ini terakhir. Ternyata yang dipanggil adalah orang yang meninggal 1 tahun setelahnya. Berarti umurnya kacek berapa? Menarik ini, Bu. Lalu orang ini gumun. Ketika kamu nggak boleh, kamu kembali, maka beliau terbangun. Lalu dia bercerita kepada sahabat Nabi sampai berita ini terdengar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata, kamu heran, kamu nggak usah gumun, karena orang yang meninggal mati syahid dengan yang tidak kaceknya berapa? Berapa rakaat sholat yang dia lakukan dalam 1 tahun? Berapa zikir pagi dan petang yang ia lantunkan dalam 1 tahun? Berapa sedekah yang ia berikan? Berapa istighfar yang ia ucapkan? Dan apa kata Rasulullah? Bukankah dia menangi bulan Ramadan? Orang yang menangi bulan Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, dapat lebih baik daripada Ibu. Maka yang paling tua merasa senioritas itu bukan dengan umur, tapi dengan apa? Jadi yang Pak, kenapa saya ketemu orang tua cium tangan? Kenapa saya hormat kepada ibu? Ustazah jangan, saya enggak, ibu tuh ibu saya. Karena saya pegang prinsip ini. Sebaik-baik orang adalah orang yang usianya tua dan amalnya. Dan saya yakin istighfar saya dengan istighfar ibu yang usianya lebih banyak dari saya, pasti lebih banyak istighfar ibu. Sholat saya dengan sholat ibu yang lebih tua, pasti sholatnya lebih banyak ibu. Itulah kenapa ya Allah, sebaik-baik manusia maka kita minta panjang umur dan baik amalnya. Karena hadis ini ada komanya, seburuk-buruk manusia yang panjang usianya dan maaf, sudah tua kok buka aurat, sudah tua kok masih seneng mamer ke dada, sudah tua kok masih seneng pakaian yang ketat, sudah tua masih seneng nonton sinetron, sudah tua masih seneng jalan sana sini, orang tahu ngaji. Naudzubillahi min dzalik. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyebut nama beliau Ibu. Ya Allah, sepuh dan baik amalnya. Ibu mengingat beliau di dalam kebaikan. Semoga Uti panjang umur dalam ketaatan dan keberkahan. Berapa Ibu? 10. Kurang berapa? 27. Ugi sehat, panjang umur, kita diberi kesempatan untuk beramal lagi, kita selesaikan yang 27. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.